Oke, materi kita selanjutnya adalah mengenai Konsili Nisea, ya. Ini Konsili Nisea yang kita sebut juga tokoh-tokohnya atau bapak-bapak gerejanya sebagai Nicene Fathers, ya. Nicene Fathers ini artinya bapak-bapak gereja atau uh, tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlibat di dalam Nisea. Jadi bagaimana konsili Nisea berjalan dan bagaimana mereka mempertahankan Nisea atau memperjuangkan Nisea sehingga Nisea ini menjadi satu pengakuan iman buat gereja sampai sekarang, ya. Jadi kita sebut sebagai Nicene Fathers. Nah, kita akan fokus dulu sebelumnya kepada konsili Niseanya, sehingga nanti dari konsili Nisea pengantarnya kita akan bahas hal-hal yang dasar saja, tidak terlalu detail tentang semua peristiwa yang terjadi, tapi sebuah pengantar untuk kita melihat tentang konsili Nisea, bagaimana itu ada dan pemikiran apa sih yang muncul di dalam konsili Nisea tersebut, ya. Nah, ada beberapa bapak gereja kan kita bahas di dalam Nicene Fathers ini selain konsili Niseanya, ya. Ini kita akan bahas konsili Niseanya di sini. Setelah itu kita akan bahas tokoh penting dalam perjuangan Nisea yaitu Athanasius. Lalu kita akan bahas ini, ya, bapak-bapak Kapadokia. Bapak-bapak Kapadokia tokoh-tokoh yang penting, ya, yang memberikan satu warisan teologi mengenai Tritunggal yang kemudian sebagian tertuang di dalam konsili Konstantinopel. Oke, kita akan fokus dulu mengenai konsili Niseanya. Nah, ini adalah pengakuan Nisea. Nanti kita akan sampai kepada hal ini juga, tapi kita akan baca dulu dan pelajari dulu kira-kira apa sih yang dirumuskan di dalam konsili Nisea, ya. Nah, konsili Nisea itu diadakan di tahun 325. Nanti detailnya akan kita bahas setelah ini. Jadi ini tahun yang sangat penting, ya, 325. Konsili pertama gereja, ya, konsili pertama atau konsili gereja sedunia lah kurang lebih. Nah, kurang lebih ini rumusannya atau dokumen yang mereka rumuskan. We believe in one God, the Father all-powerful, maker of all things, both seen and unseen. Ya, kami percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segalanya, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Nah, ini bagian kuncinya, ya, bagian kunci bagian sini. And in one Lord Jesus Christ, ya. Jadi we believe in one Lord Jesus Christ. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus. Siapa dia? Dialah the Son of God, the only begotten, ya, atau anak yang sulung, ya. Anak tunggal, ya. Anak tunggal, begotten, ya, begotten from the Father. Nanti kita akan lihat, ya, pemilihan kata-kata yang penting di sini, ya, yang membuat atau membedakan ajaran Nisea dengan ajaran yang salah atau ajaran bidat pada waktu itu, bidat, ya. Begotten from the Father, that is from the substance. Nah, substance di sini adalah kan ini bahasa aslinya adalah bahasa Greka, ya, bahasa Yunani. Dan ini saya masukin substansia, ini dalam terjemahan bahasa Latinnya untuk gereja barat. Dan usias atau usias ini adalah bahasa Grekanya. Jadi that is from the substance of the Father. Ya, begotten from the Father, that is from the substance of the Father. Nah, the Son of God ini atau Jesus Christ ini, God from God, ya, jadi dia adalah Allah, Allah dari Allah, God from God. Kemudian dia adalah light from light, jadi dia terang dari terang. Ya.
True God from true God. Dia Allah sejati dari Allah sejati. Begotten, ya, atau genetenta, diperanakkan atau digenerasikan, tidak diciptakan. Jadi dia begotten, jadi dibedakan ya antara begotten, antara dilahirkan atau digenerasikan dengan diciptakan atau dibuat ya. Jadi Yesus Kristus itu menurut Nisea itu begotten dan bukan dibuat, bukan made ya. Kosubstansial ya, atau homoousios. Nah, jadi sini kita lihat ya, usias atau usios. Jadi dia homoousion. Jadi dia satu substansi. Atau dalam bahasa Inggris co-substantial with the Father, through whom all things came to be. Jadi dari Bapa inilah segala sesuatu datang. Both those in heaven and those in earth. Ya, baik itu yang di surga maupun yang di bumi. For us human and for our salvation, he came down and became incarnate. Jadi bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita, ia turun dan berinkarnasi. Menjadi manusia, menderita lalu bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga, dan kemudian dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga adalah and in the Holy Spirit. Ya, kalau kita tanya, loh, kok pendek banget gitu ya? Karena memang pada waktu itu Holy Spirit atau Roh Kudus ini masih membutuhkan waktu buat gereja untuk menggumulkannya, dan waktu itu juga tidak ada kontroversi yang cukup penting sehingga atau cukup mendesak begitu ya untuk dibahas, sehingga memang itu belum dibahas. Gereja masih membutuhkan waktu dalam suatu pergumulan mengenai Roh Kudus ya. Nanti kita lihat di Konstantinopel baru kelihatan. Nah, ada pernyataan tambahan di sini. But those who says, tetapi siapa yang berkata, there was a time when he was not. Ada waktu di mana dia tidak ada. Ya, jadi ini adalah pernyataan penjelas begitu ya. Yang mengatakan there was a time he was not, ya, and he was not before he was made, atau dia tidak ada sebelum dia diciptakan, atau yang mengatakan he was made out of nothing, atau yang mengatakan dia itu diciptakan dari yang tidak ada, atau dia berasal dari substance atau essence yang lain, atau yang mengatakan the Son of God is created, yaitu anak Allah itu diciptakan, atau yang mengatakan dia itu bisa berubah, ya. Nah, maka ada tambahan di sini, ya. Ada tambahan di sini. They are condemned by the Holy Catholic and Apostolic Church. Jadi, barang siapa yang mengatakan, jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang terbalik gitu ya dengan hal ini ya. Jadi hal-hal yang bertentangan. Jadi barang siapa yang mengatakan hal-hal ini, mereka itu di-condemn atau di-anatema, atau mereka itu dikutuk gitu ya oleh gereja Katolik dan gereja yang apostolik ya, atau gereja yang rasuli. Nah, ini terjemahannya. Jadi kami percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal dari Bapa, yang dari Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dan Allah benar, atau Allah sejati ya. Ini saya ambil terjemahannya dari dokumen apa begitu. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan sebagainya ya. Tapi barang siapa yang berkata bahwa ada waktunya ketika Putra Allah tidak ada, atau sebelum ia lahir ia tidak ada, atau ia diciptakan dari benda-benda yang tadinya tidak ada, atau bahwa ia berasal dari hakikat yang berbeda dengan Bapa, atau ia adalah makhluk ciptaan, atau dapat berubah atau bertobat semua yang serupa itu, maka gereja Katolik dan yang apostolik atau rasuli itu menganatema mereka ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ini adalah di sini kalimat tambahan di bawah dokumen ini memberikan kepada kita bahwa ada masalah. Jadi poin-poin di sini yang kita temukan adalah poin-poin yang sebenarnya disanggah gitu ya, atau dikoreksi oleh Nisea ini. Ya, oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan peristiwa atau pengakuan iman Nisea ini.
Nah, jadi konsili Nicea itulah konsili ekumenikal ya, konsili bersama dari seluruh gereja, dan ini kita sebut sebagai ecumenical council ya, yang pertama. Nah, isu yang diperdebatkan seperti tadi kita sudah baca isinya, isu yang diperdebatkan adalah natur dari Yesus Kristus dan hubungannya dengan Sang Bapa. Makanya kita melihat di bagian kedua menjadi satu penekanan dan pembahasan yang cukup dalam begitu ya. Nah, jadi situasi ini muncul awalnya dari situasi ini ya. Jadi Alexander itu adalah bishop di Alexandria. Alexandria itu ada di Afrika Selatan, Afrika Utara, Afrika bagian utara seperti yang sudah kita pelajari. Dia adalah bishop di Alexandria dan dia itu bermasalah atau punya pandangan yang berbeda dengan Arius, salah satu presbiter atau imam di gereja Alexandria ya. Sehingga Alexander ini kemudian mengadakan sebuah sinode atau pertemuan sinode yang sifatnya itu lokal ya. Jadi yaitu orang gereja yang di bawah Alexandria ya. Jadi kan ada gereja-gereja di kota-kota lain yang berada dalam satu pemerintahan gereja dengan Alexandria ya. Nah, Alexander ini mengumpulkan uskup-uskup atau presbiter ya di daerah Mesir, di Libya, yaitu bagian daripada seluruh Alexandria. Dan kemudian mereka itu membicarakan pandangan Arius, ya, ini juga salah satu imam di Alexandria, di kota apa nama kotanya itu Boclus ya. Nah, dan kemudian mereka memutuskan bahwa ajaran Arius itu sebagai bidat, ya bidat. Nah, masalahnya adalah Arius itu juga adalah seorang yang cukup terkenal begitu ya. Dia adalah seorang pengkhotbah yang sangat mahir, pengkhotbah yang cukup baik dikenal dan memiliki banyak sekali pendukung. Jadi Arius ini tetap meskipun dinyatakan pandangannya salah oleh bishop atau pimpinan dari gereja Alexandria. Nah, Arius ini mendapat karena dia banyak pendukung dan termasuk temannya yaitu bishop di Nicomedia, yaitu Eusebius of Nicomedia, sehingga gereja di Alexandria ini terpecah gitu menjadi dua kubu, yaitu kubu Alexander dan kubu Arius. Nah, hal ini yang membuat masalah cukup besar sebenarnya ya. Jadi ada keretakan di dalam gereja pada masa itu, khususnya di daerah pesisir utara dari Afrika begitu. Nah, masalahnya kemudian mengancam persatuan gereja dan perlu diselesaikan oleh seluruh gereja. Ya, karena masalah ini kemudian mulai melebar kemana-mana. Nah, secara politis ini juga merupakan sebuah konsili yang diinisiasi gitu loh ya oleh Kaisar Konstantin I. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah Konstantin I di sebelah sini. Ya, yang memerintah di tahun 307 sampai 337. Jadi dia ada kaisar yang lain sebenarnya di sebelah sini, di sebelah timur ya, yaitu Licinius. Nah, Licinius ini mempunyai konflik dengan Konstantin I, dan kemudian mereka itu berperang dan Licinius itu kalah di perang yang disebut sebagai Battle of Chrysopolis ya. Itu perang yang membuat Licinius itu kalah di tahun 324 ya. Enggak lama kemudian, dan situasi ini membuat maksudnya situasi perpecahan gereja di sebelah timur, yaitu di Alexandria, itu membuat Konstantin juga memikirkan bahwa secara politis ini nanti bisa merembet begitu ya. Dan akhirnya dia menginisiasi juga menyelesaikan masalah ini. Dan kemudian atas rekomendasi Hosius of Cordova, ini juga menjadi pemimpin sidang Konsili Nicea ini, ya. Jadi Hosius itu merekomendasikan untuk mengadakan konsili ya yang dihadiri oleh
pemimpin gereja di seluruh dunia begitu ya, atau yang ada pada masa itu ya pasti di daerah nggak jauh dari gereja kekaisaran Romawi. Nah, jadi akhirnya masalah di Alexandria atau masalah gereja, juga ada masalah politik karena Konstantin I ingin menjaga stabilitas daerah timur yang sudah dikuasainya karena mengalahkan Licinius. Kemudian tercipta atau terbentuklah atau terlaksanakanlah konsili ini. Nah, konsili ini dihadiri oleh cukup banyak bishop ya. Ini minimal mungkin 250 bishop ya, mungkin bisa lebih ya. Tapi ini kita ambil 250 bishop itu dari catatan Eusebius of Caesarea. Nah, yang hadir pada waktu itu cukup banyak, bukan saja dari gereja-gereja yang ada di Kekaisaran Romawi, tapi juga gereja di luar Kekaisaran Romawi juga turut hadir pada saat itu. Sehingga ini adalah sebuah rumusan begitu ya, rumusan kita tidak bisa katakan ini berbau politis karena Konstantin I, karena Konstantin I sebenarnya adalah pemimpin politik yang mendukung diadakannya konsili ini, tapi ini sebenarnya lebih kepada masalah gereja dan bagaimana para pemimpin gereja pada waktu dari seluruh dunia yang datang untuk menyelesaikan masalah ini dan merumuskan pandangan gereja yang mereka terima dari para rasul, dan inilah yang kita sebut sebagai dokumen konsili Nicea. Ya. Ini sebelumnya 318 ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ini 318. Dia di Arius itu dikondem di Alexandria dan kemudian diadakanlah ini ya, yaitu konsili Nicea 325. Nah, kita lihat masalah ini sebenarnya muncul karena adanya kontroversi Arius ya istilahnya ya, kita sebut kontroversi Arius karena Arius ini menjadi istilahnya pemimpin kontra dari Nicea ini, yang memberikan satu pandangan tentang Yesus dan hubungannya dengan Bapa, yang kemudian membuat gereja atau Alexander khususnya menjadi bishop di Alexandria itu membuat keputusan untuk menolak ajaran Arius. Nah, kita lihat ya, ini adalah istilahnya konflik gitu ya antara Arius dan Alexander of Alexandria. Ini adalah bishopnya ya, dan ini adalah salah satu penatua ya, penatua di Alexandria. Nah, jadi keduanya sebenarnya dipengaruhi oleh teologi Origen. Origen ini seperti yang kita sudah bahas adalah seorang teolog yang sangat berpengaruh beratus-ratus tahun bahkan sesudah dia mati, dan tulisannya menjadi tulisan yang sangat penting bagi beberapa ratus tahun itu dan juga bagi kita sampai sekarang ya. Nah, Origen ini memberikan pengaruh gitu baik kepada Arius maupun kepada Alexander. Jadi kutipan tulisan-tulisan Origen ini menjadi sebuah tulisan-tulisan yang cukup otoritatif gitu untuk disitasi di dalam sebuah perdebatan teologis pada masa itu. Nah, keduanya dipengaruhi oleh Origen tetapi sebenarnya punya penekanan yang berbeda ya. Nah, Alexander itu menekankan the eternal generations of the sons from the father gitu. Jadi Alexander itu menekankan bahwa sang anak itu digenerasikan oleh Bapa, tetapi digenerasikan itu di dalam kekekalan gitu. Sehingga Bapa akan selalu menjadi Bapa, anak akan selalu menjadi anak gitu. Dan tidak ada Bapa tanpa anak dan tidak ada anak tanpa Bapa gitu. Jadi dia menekankan eternal generation. Nah, sebaliknya Arius ini menekankan yang kita sudah sempat waktu itu ya. Dia mengkombinasikan atau menggabungkan penekanan Origen di dalam dua hal, yaitu adanya real distinctions atau perbedaan yang jelas gitu ya di dalam Tritunggal antara mana Bapa mana anak. Jadi dia betul-betul membedakan. Kenapa pada waktu itu dibedakan? Karena ada bidat sebelumnya yaitu Sabellius. Nah, Sabellius ini adalah memiliki ajaran yang kita sebut sebagai modalisme. Modalisme itu seperti yang mungkin kalian pernah dengar atau biasa dengar begitu ya. Jadi Allah Tritunggal itu sama seperti dia adalah ayah di rumah, kemudian dia adalah misalnya manajer di kantor, dan kemudian dia adalah seorang majelis gitu di gereja.
Orangnya sama, tapi dia punya 3 peran, tiga modal gitu ya. Itu kita sebut sebagai modalism. Nah, itu menekankan Allah itu yang tunggal. Nah, karena itu adalah bidat yang ada, sehingga pada waktu itu gereja-gereja juga mencoba untuk membuat real distinction bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus gitu. Nah, Arius ini menekankan sekali real distinction ini gitu ya, real distinction ini. Sehingga ada Bapa, ada Anak. Nah, kemudian dia juga sangat selain real distinction, berarti jelas ya ada Bapa, ada Anak. Nah, di antara Bapa dan Anak itu, dia itu melihat bahwa ada penekanan gitu ya. Ada penekanan yang cukup kuat pada singularitas daripada sifat Bapa. Jadi sifat Bapa itu adalah unoriginated dan unbegotten. Jadi Bapa itu tidak berasal daripada yang lain dan kemudian dan dia itu tidak dilahirkan. Jadi Bapa unoriginated dan Bapa itu unbegotten. Nah, ini yang menjadi sebuah poin early distinctionnya ya. Jadi si Arius itu melihat bahwa ada Bapa, ada Anak. Nah, Bapa ini sifatnya itu tidak punya asal tidak punya asal. Dia unoriginated atau dia unbegotten. Nah, hanya Bapa yang unoriginated, hanya Bapa yang unbegotten, sementara Yesus ini punya sumbernya siapa? Bapa. Yesus ini diperanakkan oleh siapa? Diperanakkan oleh Bapa gitu. Nah, jadi sama dari konsep itu dari Origen, tapi memiliki penekanan yang berbeda. Nah, kemudian ada satu yang cukup penting, yaitu tafsiran Arius terhadap Amsal 8 ayat 22. Nah, di sini teks itu mengatakan begini. Ini saya ambil terjemahan LAI ya. Tuhan telah menciptakan aku. Ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi, Amsal 8 ini kan berisi tentang personifikasi hikmat ya. Personifikasi hikmat yang sebenarnya juga bisa kita tafsirkan sebagai Yesus Kristus atau Sang Anak gitu. Nah, sebagai hikmat Allah atau logosnya Allah begitu ya, hikmatnya Allah, firman-Nya Allah, si hikmat ini, God's wisdom ini, kemudian berkata dalam Amsal 8:22 bahwa Yahweh atau Tuhan telah menciptakan aku. Jadi terjemahan yang lain juga menggunakan kata menciptakan ya. Menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi sebelum Allah itu menciptakan, dia ternyata menciptakan hikmat gitu kurang lebih ya. Sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Nah, Arius itu mengatakan begini. If the logos is created by God, sesuai dengan teks ini ya. Jika logos itu diciptakan oleh Allah, he cannot be eternal alongside God. Maka dia tidak bisa kekal sama seperti Bapa itu kekal. Ya, jadi jika logos itu dicipta sesuai dengan teks ini ya. Jika logos itu dicipta, maka dia tidak mungkin eternal, ya, tidak mungkin eternal seperti Bapa eternal, ya, atau sama-sama eternal atau sama-sama kekal dengan Bapa. He must exist because God wills him to exist. Ia bisa eksis atau ia pasti exist karena Allah menghendaki dia untuk eksis. Jadi anak bukan ada dengan sendirinya. Ya, dia tidak ada dengan sendirinya. Dia itu ada karena kehendak Allah dia ada. Thus, oleh karena itu, he is not in any way part of God's intrinsic nature. Oleh sebab itu, maka dia tidak mungkin menjadi bagian daripada natur intrinsik Bapa atau yang memiliki natur sama dengan Bapa. Kemudian, and there was when he did not exist. Ini kalimat yang cukup terkenal nanti ya dari Arius ya.
Dan ada masa, there was, ya, ada masa when he did not exist. Ada masa di mana dia tidak eksis, atau ada masa di mana dia tidak ada. Nah, tafsiran ini bertentangan dengan tafsiran Bishop Alexandria, itu Alexander, yang menekankan bahwa logos itu kekal, ya, kekal sama seperti Allah adalah kekal. Ya. Dia punya istilah always God, always Son, always Son, always God. Nah, kita lihat ya, ini pandangan Arius, Alexander, dan Origen ya, karena memang sama-sama dipengaruhi. Ya, ini bagian-bagian singkat ya, kita lihat ya. Nah, Arius ini menekankan keunikan Bapa tadi ya, keunikan Bapa itu unoriginated dan unbegotten. Dan cuman dia yang begitu. Nah, dalam pikiran Arius, kalau anak itu berasal daripada Bapa, anak itu diperanakkan oleh Bapa, dan anak itu dicipta oleh Bapa, otomatis ada masa di mana dia tidak ada ya. Nah, karena dia menekankan keunikan Bapa dan dependensi logos ya, karena logos itu kan begotten ya, maksudnya dependensi itu bergantung ya. Kan misalnya gini ya, kalau karena anak berasal dari Bapa, berarti kan ada dependensi anak kepada Bapa, begitu menurut Arius ya. Jadi ada dependensi logos ya. Jadi ada keunikan Bapa sebagai yang tidak dicipta, tapi juga ada dependensi logos kepada kehendak Bapa untuk buat dia eksis ya. Sehingga ini menjadi satu penekanannya ya. Dan ini kalimat yang tadi ya, there was when he did not exist. Nah, di satu sisi, Alexander of Alexandria itu mengatakan always God, always the Son. Ya, bahwa Bapa itu selalu ada sama seperti anak selalu ada, atau anak selalu ada sama seperti Bapa selalu ada. Nah, kemudian Origen ya, yang mempengaruhi mereka sendiri itu sebenarnya punya pandangan seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi the logos ini teksnya ini kalimat yang digunakan oleh Origen ini memang jadinya bisa punya dua arah begitu ya. The logos depended on the Father, kata Origen. Nah, ini menjadi penekanan buat Arius ya. But jadi Origen itu tidak melihat adanya waktu yang berbeda. But there was no interval prior, kata Origen. Tapi tidak ada tidak ada intervalnya, tidak ada jarak siapa yang lebih dulu ya, before gitu. Tidak ada yang lebih dulu antara bapa dan anak. Jadi there was no interval prior to the generations of the Logos. Jadi tidak ada sebenarnya menurut Origen waktu gitu ya, interval waktu yang mendahului bapa mendahului anak gitu. Jadi tidak ada. Kenapa? Because as God's self-expressive action must be eternal. Karena logos menurut konsep Origen adalah God self-expressive, maka itu akan selalu ada bersama dengan Allah. Tidak mungkin tidak ada dalam Allah. God's self-expressive action must be eternal. Ya, makanya dia mengatakan there was no interval prior gitu dari generation of the logos ini. Jadi logos ini diperanakkan. Ya, coba saya gambarkan sedikit ya. Ya, jadi di dalam konsepnya Origen tadi ya, ini kita sebut sebagai God ya, sebagai God, dan kemudian ada yang namanya logos. Nah, God di sini ini adalah the self-expression ya, atau kan kita juga udah bahas nanti ya, sebagai eternal expressions of God rationality, self-expression. Nah, maka God self-expression ini ya, tidak mungkin ada Allah eksis tanpa his own expression gitu. Tidak mungkin ada Allah tidak punya itu. Nah, sehingga meskipun logos ini diperanakkan ya, digenerasikan oleh
Allah, dan ini begotten gitu ya. Kita sebut sebagai begotten, dan ini unbegotten. Nah, jadi meskipun ini unbegotten dan begotten, menurut Origen tidak ada waktu. Jadi tidak ada interval waktu, itu nggak ada gitu kata Origen. Kenapa? Karena kalau logos ini meskipun dia bukan unbegotten, dia itu adalah God's self-expression. God's self-expression sifatnya eternal gitu. Maka sama seperti Bapa adalah eternal, maka anak juga sifatnya eternal gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa seperti Arius gitu. Nah, kemudian Origen mengatakan, ini seperti yang ucapannya, seperti kita lihat di sini ya. The word atau the logos itu adalah God's everlasting. Jadi dia sudah menambahkan di situ kata everlasting, ya. Everlasting expression of his personality. Never separable from God the Father. Nah, cuma memang di sini dia memberikan satu penjelasan ya, bahwa the Father alone is autotheos. Memang hanya Allah yang autotheos menurut Origen. Hanya Bapa saja yang autotheos. Ya, sehingga memang di sini di dalam konsep ini dia memunculkan kata emanation atau expression ini somehow buat dia itu less than the Father. Ya, meskipun dia tidak menjelaskan secara detail dan di dalam teks-teks yang lain dalam tulisannya ada indikasi sebenarnya dia tidak melihat itu sebagai subordinasi banget gitu ya. Cuma di bagian yang lain dia memberikan suatu pandangan eksplisit bahwa ada subordinasi. Nah, ini adalah pandangan Arius ya. Kita akan lihat pandangan Arius yang lebih detail. Nanti pandangan ini kan juga akan dibantah oleh Athanasius ya. Nanti kita akan sampai pembelajaran Athanasius karena dia menuliskan satu tulisan judulnya Against the Arian ya. Nah, bagi Arius hanya Allah yang unbegotten. Nah, jika Allah dan logos adalah hipostasis atau persons, maka keduanya adalah hipostasis yang tidak sejajar. Jadi tidak sejajar keduanya. Ya, karena kenapa? Karena hanya Allah yang unbegotten, anak itu begotten. Nah, Arius tetap mengakui logos sebagai ilahi, namun tidak sejajar dengan Allah. Itu. Nah, kenapa tetap bisa ilahi? Nah, bagi Arius, logos itu punya status ilahi, itu bukan karena naturnya yang ilahi, tapi karena dia itu dianugerahkan oleh Allah. Anugerah yang begitu besar sebagai ciptaan pertama daripada Allah, sehingga dia adalah ciptaan yang so excellent, ya, ciptaan yang begitu bagus. Dia adalah hikmat Allah sendiri, anak Allah sendiri. Sehingga dia itu menerima anugerah Allah yang membuatnya itu kurang lebih mirip sekali ilahinya dengan Allah, tapi tidak ilahi seperti Allah gitu. Ya. Makanya disebut sebagai logos divine status is a consequence of grace rather than nature. Nah, Yesus adalah anak Allah dan bersifat ilahi. Ya, namun tidak kekal sebab ada saat di mana anak tidak ada katanya. Ya. Jadi sifat ilahi ini adalah sifat karena dia sebagai divine creation gitu ya, sebagai ciptaan yang begitu luar biasa tuh, bagus banget gitu. Nah, Allah adalah Esa. Dan Allah yang Esa itu adalah Bapa gitu. Allah itu adalah Bapa, ya. Allah yang Esa dan Allah itu adalah Bapa. Nah, anak adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa dan lebih rendah dari Bapa. Nah, melalui anak, Allah menciptakan segala sesuatu. Namun anak bukanlah principium penciptaan. Principium itu artinya sumber ya, atau
Ya, principium itu kayak principle gitu ya, atau dalam bahasa Yunani-nya itu arche ya, the source, pertama atau yang awal gitu. Jadi anak itu bukan sumber penciptaan, tetapi dia adalah melalui dia Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah itu Esa dan Allah itu adalah Bapa. Ya. Anak adalah ciptaan pertama dari Allah Bapa, sehingga sifatnya subordinasi. Nah, dalam naturnya sang anak tidak sama dengan Bapa. Ya, anak tak sama, ya dong, kan dari ciptaan. Ya, tetapi karena dia dianugerahkan atau dijadikan sebagai ciptaan yang begitu bagus, maka naturnya itu mirip dengan Bapa. Ya, mirip dengan Bapa. Tidak sama, tetapi mirip. Ya, homoi usias. Ya, ini lihat ya, ada huruf i di sini berbeda. Jadi dia homoi usias. Dan anak itu tidak sama dengan Bapa. Ya, ini beda ya, antara homo usias sama homoi usias. Jadi anak itu atau anak itu mirip gitu ya. Atau the son is of similar essence of the father. Jadi natur daripada anak itu mirip lah ya, mirip dengan Bapa. Ini pandangan Arius dan Arianism ya. Arian itu adalah pengikut Arius ya. Jadi kadang-kadang kita tidak terlalu bisa membedakan antara pandangan Arius sama Arianism ya, atau pandangan pengikut-pengikutnya. Dan pandangan pengikutnya itu juga ada beberapa variannya, tapi kita tidak bahas detail gitu varian daripada Arianism. Tapi kita lihat pandangan umumnya yang kemudian nanti di-counter oleh Nicea. Nah, God is the only transcendent being. Ya, hanya Allah yang sebagai makhluk atau being yang transcendent. The Logos is the greatest and most graciously endowed of other beings. Logos itu adalah makhluk yang paling ya, the greatest, yang paling besar ya, dan yang paling penuh anugerah dari Allah gitu, dibandingkan dari semua ciptaan yang lain. Jadi kalau kita hematnya lihatnya di sini adalah, jadi Bapa itu menciptakan anaknya. Jadi anak itu adalah ciptaan Bapa menurut Arius ya. Anak itu diciptakan oleh Bapa, dan sebagai anak, jadi Bapa ini menciptakan anak yang begitu seperti ciptaan terbaik lah yang bisa dia buat. Dan melalui anaknya ini kemudian dia menciptakan segala sesuatu. Tetapi karena dia diciptaan, maka dia tidak bisa, dia tidak memiliki natur yang sama dengan Bapa ya. Nah, kemudian inilah confessions yang dikirimkan oleh Arius dan pengikutnya kepada Bishop Alexandria, itu Alexander. Ini sudah saya terjemahkan ya di sini ya. Jadi kita baca terjemahnya aja ya. Pengakuan yang dikirimkan oleh Arius dan pengikutnya kepada Uskup Alexander ya di Alexandria. Nah, ini kalimat ininya ya. Dan Allah yang menjadi penyebab segala sesuatu. Nah, Allah penyebab segala sesuatu, kita lihat sini ya. The cause of all things ya. Penyebab segala sesuatu adalah tanpa permulaan dan sangat unik ya. Ya. Supremely unique ya, without beginning. Supremely unique, sangat unik ya, atau super unik gitu. Sementara sang anak itu di luar waktu atau timelessly, ini akronos ya, kronos itu waktu, atau jadi tanpa waktu gitu ya, atau di luar waktu lah ya, diperanakkan oleh Bapa. Ya, kenapa di luar waktu? Karena kan belum ada ciptaan begitu ya. Di luar waktu diperanakkan oleh Bapa, diciptakan ya, diciptakan. Nah, kata diperanakkan yang saya terjemahkan itu kan sebenarnya berasal dari begotten ya, begotten. Begotten itu ya digenerasikan atau diperanakkan oleh Bapa, tapi diciptakan gitu.
ya, diciptakan. Ya, nanti kalau kita lihat Nisea, ya, kita lihat Nisea. Nisea itu sama menggunakan kata begotten, tapi dijelaskan situ not made, tidak diciptakan atau tidak dibuat gitu. Nah di sini Arius dan pengikutnya itu mengatakan bahwa diperanakkan begotten, ya nih begotten, tapi created gitu, created dan established. Nah, diperanakkan. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ya, di sini kita lihat slide yang tadi ya. Coba. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kan dikatakan sama menggunakan kata begotten, tetapi dijelaskan lagi begotten tapi not made itu. Ya. Begotten tapi not made. Beda dengan yang tadi ya. Nah, Nah, di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa dia diperanakkan, diciptakan atau kemudian dibuat atau establish ya, didirikan gitu ya, dibentuk begitu. Sebelum segala zaman. Nah, anak ini tidak eksis sebelum permulaannya. Jadi sebelum dia ada ya dia nggak ada gitu. Kan dia dicipta. Kalau dia dicipta berarti kan dia tidak sama kekal dengan Allah. Tetapi di luar waktu dia diperanakkan sebelum segala sesuatu. Nah di sini Arius dan pengikutnya ini sebenarnya tetap menggunakan kata begotten, tapi begotten di sini dalam pengertian dicipta, ya, diciptakan. Nah nanti kita akan menemukan atau menggunakan kata-kata yang jauh lebih presisi ya, istilah tentang begotten dan sebagainya, emanation dan sebagainya. Nah dia sendiri adalah keberadaan yang diberikan langsung oleh Bapa. Artinya anak ini adalah eksistensi yang dibuat ya atau menerima eksistensinya dari Bapa. Bukan naturnya dia itu ada dengan sendirinya ya, tetapi dia keberadaannya itu diberikan langsung oleh Bapa ya, atau di sini kalimatnya bahwa he alone was given existence directly by the Father ya. Jadi eksistensinya itu diberikan langsung oleh Bapa. Yang kedua, sebab dia tidak kekal atau bersama kekal ya, dia tidak kekal atau ini ya co-eternal di sini ya. Jadi dia tidak kekal atau sama-sama kekal gitu ya, sama dengan Bapa maksudnya, atau equally. Jadi tidak kekal atau co-eternal. Kemudian juga equally atau sama begitu ya, self-sufficient. Self-sufficient itu cukup ya, menjadi cukup pada dirinya sendiri sebagai salah satu sifat Allah. Self-sufficient dengan Bapa. Jadi dia tidak kekal dengan Bapa atau dia tidak co-eternal dengan Bapa, juga tidak self-sufficient dengan Bapa. Dia juga tidak memiliki keberadaannya bersama dengan Bapa ya. Lalu in vitro, seperti yang dikatakan beberapa orang tentang hubungannya dengan Bapa, jika demikian maka kita mendalilkan to self-sufficient first principle. Nah, jadi dia mengatakan kalau seandainya kita mengakui kalau dia itu eternal sama dengan Bapa, self-sufficient sama dengan Bapa, ya, dan keberadaannya itu sama dengan Bapa, ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang, maksudnya itu Alexander begitu, atau dengan pengikut-pengikutnya atau orang yang menentang Arianism ini, maka dampaknya ada two self-sufficient principle. Jadi ada dua sumber gitu ya. Jadi Allah dan anaknya gitu. Ada dua principium, sementara harusnya cuma ada satu principium. Bagaimana mungkin ada dua prinsipal atau dua principium kata Arius gitu. Sehingga buat dia ini sesuatu yang mustahil ada dua principium atau dua sumber gitu. Ya, maka pencipta itu cuma ada satu, nggak mungkin ada dua pencipta. Yang adalah pencipta itu cuma satu melalui yang lain bisa. Tapi yang melalui ini yaitu anak tidak mungkin menjadi principium. Yang menjadi principium itu hanyalah Allah sang pencipta.
Kalau anak ini juga sama eternalnya dengan Bapa, maka ada dua principium kata Arius, ya. Maka ini sesuatu yang mustahil. Nah, dia lanjutkan, jadi itu hanya Allah yang esa, hanya Allah yang first principle dari semua hal. Yang eksis secara independen, karena anak dependen, sebelum segala sesuatu. Itulah sebabnya Bapa eksis sebelum anak. Kalau enggak, maka akan ada dua self-sufficient principle gitu, ya. Oleh karena itu, sang anak ini memiliki karena ia memiliki keberadaan, kemuliaan dan hidupnya dari Bapa, ya. Dan segala sesuatu diberikan kepadanya. Dalam pengertian inilah dia bisa disebut sebagai dan pengertian inilah Allah adalah his principle dan source gitu, ya. Sehingga bagi anak atau buat anak, Allah itu adalah prinsipalnya gitu, ada first principle-nya atau akhirnya atau sumbernya gitu. Kenapa? Karena dia itu begotten. Dia begotten pasti ada begetternya. Begetternya siapa? Allah gitu. Nah, maka ada dependensi daripada anak kepada Bapa. Otomatis menurut Arius, anak itu ada karena kehendak Bapa. Oleh karena kehendak Bapa, maka dia tidak mungkin sama dengan Bapa dan dicipta sama dengan Bapa. Maksudnya ini nggak mungkin sama kekalnya dengan Bapa. Karena dia dicipta gitu. Kalau dia dicipta, maka dia tidak mungkin sama begitu, ya. Coba kita ulang, ya. Ini pandangan daripada Arius ini, ya. Coba kita perhatikan. Nah, jadi bagi Arius ini semuanya saling terkait, ya. Jadi buat Arius, kalau misalnya kita sebut di sini God, ya, maka di sini adalah Son. Ini bedanya, ya. Jadi kalau ini sama-sama Allah atau ini sama eternalnya, maka ada dua prinsipal, ada dua first principle, dan ada dua first principle itu sesuatu yang mustahil, ya. Maka tidak mungkin. Dengan demikian, karena seperti dikatakan di sini, ya, ini begotten, maka dia berasal daripada Allahnya, daripada Allah. Maka kalau dia begotten, dia punya dependensi. Dependensinya ini adalah first principle-nya dia, ya. First principle dari anak. Nah, otomatis anak ini dicipta, ya. Allah menciptakan, ya, atau Allah created him, ya. Created the son. Dia ini dependent dengan Allahnya. Jadi dia dependent kepada Allah. Otomatis ada masa di mana anak tidak ada karena dia dicipta berdasarkan kehendak Bapa. Kalau Allah tidak berkehendak, maka anak tidak ada. Berarti ada masa di mana anak tidak ada menurut Arius gitu, ya. Sehingga kehendak Allah ini yang menjadikan dia ada. Nah, jadi meskipun sama-sama menggunakan kata begotten, di sini dalam pengertian Arius itu adalah created. Tetapi dalam pengertian Nicea sama-sama begotten, tetapi bukan created, ya, diperanakan, tetapi tidak diciptakan. Nah, itu bedanya nanti, ya. Oke, coba kita lihat lagi di sini, ya. Lanjutnya. Jadi makanya di sini kalau kita lihat pandangan Arius ini, anak ini memang mempunyai kata yang sama, ya, kata diperanakan, tapi makanya kita tidak boleh salah gitu dalam menggunakan kata begotten, karena begotten ini baik Nicea maupun Arius setuju dengan kata begotten, tetapi di dalam pengertian yang berbeda gitu. Ya. Tidak ada kehendak Allah di sini untuk memperanakkan menurut Nicea, tapi menurut Arius ada dependensi anak kepada Bapa.
Nah, ini rumusan pernyataan iman Arius ya dan para pengikutnya. Nah, mereka mengatakan kami mengakui satu Allah, ya, one God. Satu-satunya yang tidak diperanakkan, unbegotten, ya. Satu-satunya yang kekal, ya. Satu-satunya yang tanpa sebab atau permulaan. Satu-satunya yang benar. Satu-satunya yang memiliki keabadian. Satu-satunya yang bijak. Satu-satunya yang baik, ya. Lanjut. Ya, kemudian sampai kini. The begetter of his only son. Dialah yang menggenerasikan, ya, atau begetter, anaknya yang tunggal sebelum zaman yang tak berujung. Jadi Allah yang tadi disebutkan dengan semua, ya, semua kualifikasi ini, ya, ini adalah semua kualifikasi Allah yang dipercaya oleh Arianism atau Arius dan pengikutnya. Nah, Allah yang inilah yang menggenerasikan anak tunggalnya sebelum zaman yang tak berujung. Kemudian dia memberikan subsistensi. Ya, subsistensi itu keberadaan dengan kehendaknya sendiri. Jadi Allah yang menghendaki untuk punya anak. Nah, anak itu adalah ciptaan Allah yang sempurna. Tidak sama dengan satu pun ciptaan yang lain. Ya. Dia adalah ciptaan Allah yang sempurna dan tidak ada yang menyamai dia. Nah, ini adalah pandangan Arius. Jadi makin jelas kita ya apa yang dipahami oleh Arianism ini. Nah, pandangan Arius ini kemudian ditolak ya, ditolak di dalam konsili itu, ditandatangani oleh bishop itu dan kemudian menjadi satu pandangan gereja secara ekumenikal atau secara internasional. Sehingga inilah pandangan gereja di dalam di masa pasca 325 itu, yaitu pandangan gereja pasca Nisea. Nah, semua bishop yang hadir waktu itu menandatangani dan kemudian Arius dan pandangannya dan Arius dan pengikutnya itu dikondem ya, dianatema sebagai ajaran yang sesat. Nah, pasca Nisea sebenarnya tidak begitu mulus ya, tidak begitu mulus. Jadi meskipun beberapa bishop itu menandatangani, sebenarnya mereka tidak sepenuhnya setuju atau memiliki pandangan-pandangan yang sedikit berbeda gitu ya di dalam semuanya itu. Ini juga salah satunya ya, Eusebius of Nicomedia, teman daripada Arius ya. Dia hadir dalam Nisea dan dia menandatangani dokumen Nisea, tapi sebenarnya dia masih punya pandangan sedikit berbeda. Sehingga the task of articulating an alternative theology to that propounded by Nisea passed to the leadership of Eusebius of Caesarea and Asterius of Cappadocia. Nah, jadi tiga tokoh ini adalah tiga tokoh yang sebenarnya pandangan mereka itu sangat Arius ya. Sangat Arius, tetapi mereka punya bahasa yang berbeda. Mereka menolak pandangan Arius, tetapi sebenarnya juga mengadopsi konsep Arius yang lain ya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, Eusebius of Caesarea ini juga adalah yang kita sudah bahas sejak awal ya. Dia adalah seorang sejarawan gereja yang memberikan banyak sekali catatan dan historical account buat kita untuk memahami gereja mula-mula. Nah, dia menolak ajaran Sons Arius tentang Sons originations from nothing ya. Bahwa ini ya, kalau kita lihat di sini kan ada yang di-condemn di sini ya, yaitu he was made out of nothing. Nah, dia nggak setuju itu ya, buat dia itu juga salah. Namun ia juga menolak ajaran Origen tentang generasi kekal sang anak itu. Jadi di satu sisi Eusebius of Caesarea ini menolak anak itu dicipta dari yang tidak ada ya, tetapi dia juga menolak bahwa generasi atau pemperanakan anak itu terjadi di dalam kekekalan gitu. Jadi ini di satu sisi dia menolak Arius, tapi sebenarnya ini pandangan Arius juga gitu ya, bahwa generasi
sang anak itu tidak bersifat kekal. Nah, dia juga tidak menyetujui rumusan homoousios ya atau homoousias atau homoousion ya, beda-beda bunyinya nanti. Di dalam Nisea itu mengatakan bahwa bapa dan anak itu satu natur ya. Nah, ia buat doktrinnya sendiri yaitu the son's being atau keberadaan daripada anak itu adalah image daripada substansi bapa ya. Jadi keberadaan atau eksistensi daripada anak itu adalah image ya. Dia menggunakan istilah image of the father's substance. Ya, teman dia mempertahankan prioritas yang jelas ya bahwa ada subordinasi. Bapa ya kan dia menentang ini ya generasi kekal sang anak, maka dia melihat tetap ada subordinasi ya. Nah, coba diskusikan di sini bagian ini ya. Kira-kira apa sih yang salah di dalam pandangan Eusebius of Caesarea ini dan apa yang benar, apa yang bisa diterima dan apa yang bisa ditolak. Kita lihat selanjutnya Eusebius of Nicomedia. Nah, pasca konsili Eusebius dari Nicomedia ini yang menjadi sahabat, yang merupakan sahabat Arius ini, itu menjadi uskup di Konstantinopel ya. Jadi bukan di Nicomedia lagi tapi di Konstantinopel. Konstantinopel ini kota yang jauh lebih besar pengaruhnya ya. Dan Athanasius itu menjadi uskup atau bishop di Alexandria. Jadi mereka ini istilahnya itu perang bukan perang dalam pengertian sih. Mereka itu Athanasius itu sangat memperjuangkan Nisea, sementara Eusebius of Nicomedia itu sebenarnya adalah kelompok Arianism ya. Nah, Eusebius dari Nicomedia ini pendukung awal Arius itu. Dia pendukung awal, tapi dia juga menolak doktrin sons originating from nothing ya, karena ini kan kalimat yang ada di dalam di dalam dokumen Nisea ya. Barang siapa yang percaya hal ini itu dianatema, ya, makanya dia tidak menyetujui. Tapi dia punya teologinya sendiri ya, dan dia menekankan gelar ilahi unbegotten ya, hanya berlaku kepada satu ya, kepada Bapa maksudnya. Jadi unbegotten itu adalah milik daripada Allah. Nah, sementara sang anak dihasilkan oleh kehendak Bapa. Berbeda dari Bapa secara substansi dan kuasa, tetapi dipersatukan dengan Bapa melalui likeness of disposition. Likeness itu kemiripan ya, disposition itu seperti karakter lah. Jadi berbeda dengan Bapa secara substansi dan kuasa, tapi satu dalam tanda kutip dengan Bapa karena mirip sekali ya. Likeness, betul-betul punya disposition yang sangat mirip gitu. Nah, nanti juga coba diberikan pandangannya ya, koreksi mengapa atau apa yang salah dan apa yang benar dari pandangan Eusebius of Nicomedia. Oke, yang terakhir dari Asterius of Cappadocia. Nah, Asterius ini bishop ya. Jadi doktrin Asterius ini juga dapat dibedakan dari Arius dalam beberapa hal penting. Dia tidak hanya menghindari berbicara tentang sons originating from nothing, sekali lagi ya, semua pasti meninggalkan istilah ini atau tidak akan menyatakan secara eksplisit karena ini ada di dalam dokumen Nisea dan barang siapa yang mengatakan hal ini akan dianatema. Tetapi dia juga mengidentifikasi anak sebagai gambar yang tidak berubah. Ya. Unchanging image of the substance and will and glory and power of the Father. Ya. Jadi gambar yang tidak berubah dari substansi, dari kehendak, dari kemuliaan, dan dari kuasa Bapa. Gitu. Jadi dia punya konsep seperti ini. Nah, kemudian doktrin Arius ini di doktrin Arius, jadi Allah itu tidak selalu Bapa kan ya? Ya, maksudnya itu Arius itu kan karena dia ada masa dia tidak punya anak, maka dia tidak selalu Bapa dong. Ya, beda dengan Alexander. Alexander mengatakan always God, always Son. Berarti karena anak itu selalu ada, maka Allah itu selalu Bapa gitu.
Jadi doktrin Arius tentang Allah tidak selalu Bapa digantikan dengan gagasan bahwa kebapaan, nah, kan Arius itu mengatakan bahwa Allah tidak selalu Bapa. Nah, Asterius ini punya bahasa yang beda begitu. Kenapa? Karena supaya dia tetap punya pandangan konsep Arianism, tapi sebenarnya dia punya bahasa yang berbeda. Nah, dia mengatakan Allah tidak selalu Bapa ini kan tidak bisa diterima begitu ya. Nah, dia punya gagasan bahwa ya kebapaan itu dapat diberikan secara kekal kepada Allah sebagai kapasitas atau potensi generatifnya yang mendahului generasi anak gitu. Artinya adalah Bapak ini kan suatu waktu bisa memperanakkan anaknya gitu atau bisa begetting the son, sehingga walaupun dia itu belum punya anak, tapi kan dia bisa punya anak gitu. Jadi kepada kapasitasnya itu, misalnya ya, semua cowok gitu ya di dalam kelas ini gitu. Semua cowok dalam kelas ini belum punya anak dan belum bapak begitu, tapi bisa punya anak, makanya disebut sebagai bapak gitu. Nah, menurut Asterius, ya Allah selalu bapa gitu, tapi dalam pengertian bapaknya itu karena dia punya kapasitas untuk menggenerasikan gitu, ya. Oke. Nah, coba dievaluasi ketiga pandangan ini ya, pandangan Asterius, lalu ke pandangan Eusebius of Nicomedia dan pandangan Eusebius of Caesarea. Coba dilihat apa sih pandangan yang salah dari, atau apa yang benar, apa yang salah, dan mengapa salah gitu ya. Mengapa salah, mengapa kita setuju ini benar gitu ya. Coba didiskusikan, nanti kita akan bahas di dalam kelas diskusi. Oke, selamat mempelajari, selamat berdiskusi. God bless you.